pagi anak ibu semua. Hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan di kelas 8. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan secara internal dan eksternal. Pertumbuhan dapat diukur dengan mengukur pertambahan volume atau massa. Pertambahan volume ditentukan dengan cara mengukur perbesaran ke satu atau dua arah seperti panjang dan luas. Misalnya, pengukuran tinggi batang dan luas daun. Pertambahan massa diukur dengan cara memanen seluruh tumbuhan atau bagiannya yang diinginkan dan menimbangnya sebelum air dan bagian itu menguap. Massa ini disebut sebagai massa segar. Pengukuran massa yang lebih akurat adalah massa kering. Massa kering diukur dengan cara mengeringkan bagian tumbuhan yang baru dipanen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan karena mempunyai jaringan meristem di ujung akar dan ujung batang yang sel-sel penyusunnya terus membelah. Pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh gen dan hormon pada tumbuhan. Faktor eksternal atau faktor lingkungan. Faktor eksternal yang berupa cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Cahaya atau sinar matahari juga dapat dibutuhkan dalam pertumbuhan. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah pembelahan. Sel-sel di daerah ini aktif membelah atau dikatakan meristematik. Daerah pemanjangan, sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. Daerah diferensiasi, yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel mengalami diferensiasi, membentuk akar yang sebenarnya, serta daun muda dan tunas internal. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, yaitu yang pertama adalah perkembangan embrio. Tahap awal dalam kehidupan tanaman dimulai dari biji atau spora. Embrio adalah tahap awal di mana sel-sel tanaman mulai berkembang menjadi bagian-bagian utama tanaman seperti akar, batang, dan daun. 2. Perkecambahan. Perkecambahan adalah saat biji atau spora mulai tumbuh menjadi bibit atau tunas. Ada 2 jenis perkecambahan, yaitu 1. Perkecambahan hipogel, yaitu batang pertama tumbuh ke atas daun pertama atau kotiledon tetap di bawah tanah. Yang kedua, perkembangan epigoel, yaitu daun pertama atau disebut dengan kotiledon muncul di atas permukaan tanah, sementara batang tumbuh berada ke atas. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer melibatkan peningkatan ukuran bibit, akar, dan batang pertama tumbuh lebih besar dan lebih panjang. Proses ini didukung oleh penyerapan air, nutrisi, dan energi matahari melalui daun. Pertumbuhan primer pada tumbuhan disebabkan oleh aktivitas sel-sel meristem. Sel-sel meristem adalah kelompok sel-sel khusus yang terletak di ujung akar dan batang tanaman. Sel-sel ini terus-menerus membelah diri, menghasilkan sel-sel baru. Itulah yang menyebabkan pertumbuhan panjang pada akar dan batang pada tanaman. Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Secara bahasa sekunder artinya adalah berkenan dengan yang kedua atau tingkatan kedua. Setelah fase pertumbuhan primer, tumbuhan akan memiliki fase pertumbuhan sekunder. Bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan proses penambahan lebar, yaitu diameter pada tumbuhan. Yang termasuk pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan pada bagian akar tumbuhan karena adanya aktivitas meristem lateral.
Pembungaan pada tanaman. Pembungaan adalah tahap ketika tanaman mulai menghasilkan bunga. Bunga adalah organ reproduksi tanaman yang mengandung benang sari atau stamen dan putik. Melalui pembungaan, tanaman akan memproduksi biji atau buah untuk berkembang biak. Bunga jantan dan betina pada jenis tumbuhan tertentu ada yang memiliki bunga jantan dan juga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Ada juga tumbuhan yang memiliki bunga jantan dan betina yang terdapat pada satu bunga. Buah. Setelah penyerbukan terjadi, bunga akan berkembang menjadi buah yang berisi biji atau polongan. Fungsi dari struktur di atas adalah untuk memungkinkan terjadinya penyerbukan, yaitu pada proses transfer serbuk sari dari benang sari ke kepala putih pada bunga. Tumbuhan adalah organisme hidup yang memiliki banyak struktur dan fungsi penting yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Setiap bagian pada tumbuhan memiliki struktur yang unik dan berfungsi untuk tujuan tertentu, seperti halnya memperoleh nutrisi dan menghasilkan energi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.